Cara mengatasi burung perkutut yang selalu mati saat habis ngombyok walaupun sudah dikarantina. Nah, ini untuk solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kesempatan kali ini, kawan-kawan, saya mau berbagi lagi sedikit untuk atau mengatasi burung perkutut yang baru dari ombyokan atau habis dari ngombyok selalu mati. Saya mau berbagi lagi untuk mengatasi atau merawat burung perkutut itu, karena masih banyak kawan-kawan yang masih WA ke saya, nggak cuma satu atau dua, masih bertanya-tanya lagi tentang burung perkutut yang sering mati setelah ngombyok. Ada yang 3 hari sudah mati atau nyampe 5 hari, walaupun sudah memakai cara di koloni, dikasih asinan, dikasih makanan, atau dikasih apa yang saya pernah utarakan, pernah saya bahas, tapi masih aja mati. Jadi begini kawan-kawan, kalau untuk mengombyok itu memang semua itu cara-cara itu untuk meminimalisir untuk kematiannya. Tapi kalau semua kembali lagi, namanya burung alam, burung dari alam atau lokal alam, apalagi yang burung yang berkoloni. Nah, itu kan sebetulnya nyampe sekarang pun masih misteri, itu kenapa beda sama seperti burung ternakan atau crossing. Itu yang beli atau dapat dari ternakan langsung dipelihara, pasti hidupnya atau pasti kerawat dengan baik. Nah gitu kan kawan. Jadi kalau untuk perawatannya, dan ini saya di depan karantina, di depan apa ini ya, aviari kecil ya, aviari mini, aviari untuk burung perkutut yang selalu saya pakai buat koloni. Jadi saya bikin, nah kayak gini, saya bikin kayak di alamnya atau di alam, di bawahnya pakai saya kasih tanah, dikasih tanaman, dan saya kasih pasir sedikit, saya batu bata apa itu udah saya campur semua. Jadi untuk meminimalisir kematiannya. Jadi untuk saat ini saya mau berbagi lagi tips sedikit atau tips lagi. Kalau seandainya memakai koloni atau untuk cara-cara yang itu yang pernah saya utarakan masih mati atau masih tidak selamat, itu biasanya masih ada yang kurang atau bagaimana. Biasanya setelah walaupun di koloni biasanya koloni kecil, udah gitu biasanya masih sering diturun naikkan sangkarnya, mungkin masih dijemur, masih dipindah tempat atau bagaimana. Lah itu kemungkinannya di situ untuk kematiannya, untuk tidak selamatnya. Jadi kalau burung perkutut itu kalau habis dari ngombyok, itu alangkah baiknya walaupun cuma 1 atau 2. Kalau untuk koloni kayak gini kan
susah. Belum tentu kawan-kawan punya yang model kayak yang saya pakai ini. Jadi untuk mengatasinya itu setelah ngombyok itu alangkah baiknya itu ditaruh di tempat yang sepi dulu, di yang dimaksud karantina atau di koloni boleh, atau beli satu atau beli dua itu jadiin satu dulu, ditaruh di tempat yang sepi, dikasih asinan, dikasih di kalau perlu di ini apa namanya itu untuk milletnya, makanannya itu dicampur dengan pur ayam sedikit atau dikasih pur ayam untuk mengatasi burung tidak mau makan atau bagaimana. Yang penting minuman sama makanan tuh ada, sama dikasih tanah yang tanah gembur. Saya udah pernah bikin videonya membahasnya, coba dicek lagi untuk videonya, cari yang untuk membuat asinan dengan batu bata dan tanah gembur itu kawan-kawan. Jadi kemungkinan yang belum, ibaratkan belum jodoh, dan untuk perkutut emang untuk lokal alam itu jodoh-jodohan. Kalau emang beruntung atau jodoh atau pulung pasti selamat walaupun beli satu. Itu juga yang penting itu kalau dapat jangan sering-sering dimandiin atau dijemur. Itu tergantung dari burungnya juga kan kawan. Memang kalau ada yang habis ngombyok langsung dijemur, langsung diajak interaksi itu bisa ada juga. Itu kan tergantung dari burungnya juga dan segi pulung atau kecocokan atau jodoh. Nah itu, tapi biasanya itu kalau dari ombyokan itu kan dari alam, jadi langsung menyendiri atau gimana ya, stres lah, itu menimbulkan stres. Kalau udah stres nggak mau makan, nggak mau minum, biasanya langsung murung. Nah berak air, mencret atau berak hijau, nah, itu biasanya untuk selamatnya itu kecil gitu kan kawan. Untuk pengalaman saya begitu, kalau habis ngombyok dulu sebelum pakai aviari begini tetap masih ada yang mati. Saya pelajarin nggak taunya faktor utamanya itu sering dipindah tempat dan sering dijemur juga. Nah, ada yang dijemur bisa, itu faktor kebetulan dan faktor jodoh. Jadi coba dipakai yang ini, mudah-mudahan untuk burung kawan-kawan atau calon kelangenannya jodoh dan sehat dan manggung dengan gayer itu kan kawan. Jadi untuk sekali lagi intinya, kalau habis ngombyok jangan dipindah tempat atau dinaik turunkan dari cantelan. Kalau sudah dapat taruh aja dan jangan dipindah-pindah selama kurang lebih 1 minggu, atau kalau sudah kira-kira sudah sehat 4 hari 5 hari sudah sehat ya boleh langsung dimandiin atau dijemur. Itu kalau sudah melewati 3 hari 4 hari itu kemungkinan besarnya selamat itu kan kawan. Jadi kalau untuk untuk yang tidak selamat biasanya begitu, langsung dinaik turunkan atau dipindahkan ke tempat atau dimandiin atau dijemur. Nah itu, jadi kesimpulannya kalau dari ngombyok itu ditaruh di tempat yang sepi, ditaruh jangan diapa-apain, jangan istilahnya jangan sampai takut sama yang lain atau kita atau hewan lain. Kalau bisa mudah-mudahan berhasil dengan cara ini yang pernah saya lakukan. Dan alhamdulillah yang saya lakukan sekarang, saya setiap ngombyok selalu sehat.
gitu kan kawan. Baik kawan-kawan, mungkin ini aja dulu. Kalau ada saran kritiknya mohon tulis di komentar atau berbagi pengalamannya yang sudah pernah ngombyok tapi sehat. Mari kita saling membantu, saling belajar bersama untuk berbagi pengalaman, untuk menguri-uri kebudayaan peninggalan leluhur, terutama memelihara burung perkutut lokal alam. Oke kawan-kawan, mungkin ini aja dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.